Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Kita berada di sini tentu saja bukan kebetulan. Karena ternyata di semesta ini tidak ada potongan peristiwa. Karena setiap peristiwa sekecil apapun itu merupakan bagian dari keseluruhan dinamika semesta. Karena semesta ini dinamis, tidak diam. Bahkan kalau kita tahu, bumi kita pun sebetulnya tidak diam. Bumi kita itu di samping dia itu berotasi, bumi kita juga melakukan evolusi. Bumi kita itu mengelilingi matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan matahari yang dikelilingi bumi pun ternyata tidak diam. Ternyata dalam galaksi ini, semua bintang, semua planet pun tidak diam. Entah sedang terbang kemana. Yang jelas kita semua sedang terbang di sebuah kapal besar yang bernama dunia ini. Entah mau pergi kemana, entah mau dibawa kemana. Yang jelas, hari kita bangun hari ini dengan hari yang kemarin itu sudah berbeda. Oleh karena itu, mereka-mereka yang ingin tetap hidupnya begitu saja, itu sudah melawan hukum alam. Karena hidup ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Dan perubahan itu abadi. Siang itu tidak abadi, karena akan diganti malam. Malam juga tidak abadi, karena akan diganti siang. Tapi siang dan malam itu selalu abadi. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Dulu kita muda, ya wajar kita berubah. Jangan ingin bertahan tetap muda. Nanti kita disusah sendiri. Jadinya takut tua. Begitu takut tua, cepat tuanya. Karena begitu kita takut, kita akan menarik semua yang menakutkan. Karena semesta ini hukumnya sederhana. Ya, like attracts like. Ya, yang serupa menarik yang serupa. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita berada di kelas kesadaran. Kita akan bicara tentang kesadaran diri lebih dalam. Semoga setelah kajian ini, kesadaran kita meningkat. Sehingga level energi kita meningkat. Sehingga kita dikenali oleh alam semesta, bukan kita yang kemarin lagi. Kita yang baru, dengan energi yang baru, dengan getaran yang baru, vibrasi yang baru, frekuensi yang baru. Itulah yang akan membuat hidup kita menakjubkan. Banyak orang yang hidupnya begitu-begitu saja. Masalah aja tidak ada yang baru. Itu aja. Itu karena dia tidak belajar. Ya. Oleh karena itu kita beruntung. Hari ini kita berada di sini. Oleh karena itu mari kita hadir di sini saat ini sepenuhnya, ya. Kita rasakan semua sensasi dan kemewahan alam semesta ini. Bisa duduk seperti ini itu mewah. Bisa bersila itu mewah. Bahkan bisa bersalaman dengan orang lain, menyatukan kedua tangan, mewah itu. Karena suatu saat kemewahan itu tidak dipinjamkan lagi kepada kita. Orang bisa beli rumah sakit tetapi tidak bisa membeli nafas. Orang bisa membeli makanan tetapi tidak bisa membeli rasa yang ada pada makanan. Orang bisa beli asuransi, tetapi orang tidak bisa membeli keselamatan. Itu yang sering dilupakan. Sebetulnya, ada yang lebih berharga dari sekedar uang. Betul, uang itu dibutuhkan untuk segala hal. Walaupun uang bukan segalanya. Uang juga tidak dibawa mati ya. Tapi gak punya uang juga cepat matinya. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara satu rahasia yang luar biasa yang akan saya bagikan, dan semoga semua yang hadir di sini termasuk yang mendengarkan di channel YouTube saya di seluruh dunia pokoknya, semoga intuisi yang saya bagikan ini bisa membangun kesadaran baru. Karena hari ini kita akan berbicara bagaimana cara semesta melihat identitas diri. Bagaimana cara semesta melihat identitas diri. Dan cara semesta melihat identitas diri akan berlanjut dengan bagaimana cara semesta memperlakukan kita. Jadi kita akan diperlakukan oleh semesta tergantung identitas diri kita yang dikenal oleh semesta. Ternyata semesta itu melihat identitas diri kita bukan apa jenis keyakinannya, bukan siapa namanya, bukan asalnya dari mana, bukan keturunan siapa, tapi semesta melihat identitas diri kita berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi yang kita miliki. Nah, kira-kira itu kajian kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, sekaligus membuka pikiran kita seluas-luasnya. Karena pikiran yang terbuka pasti akan menyelamatkan. Oleh karena itu, jangan sampai pikiran kita tertutup. Karena pikiran yang tertutup itulah sumber penderitaan. Pikiran yang tertutup itulah sumber segala kehinaan yang akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Ya Allah, bukakanlah pintu pikiranku agar ilmu yang hendak Engkau sampaikan kepadaku hari ini membuka semua ketertutupan batinku, membuka ketidakjujuranku, memporak-porandakan semua kebodohanku, kesombonganku, keakuanku. Mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawali kajian ini dengan menyampaikan satu pernyataan penting yang ini sering diulang-ulang oleh saya. Ini pernyataan ini disampaikan oleh seorang fisikawan yang sangat jenius, namanya Nikola Tesla. Dan Tesla itu diabadikan di fisika menjadi satuan untuk medan magnet. Jadi kalau kita punya medan magnet, kekuatan medan magnet itu dinyatakan dalam Tesla. Ada juga ya temannya Tesla namanya Gauss. Nah itu ada juga satuan medan magnet dalam Gauss. Tetapi saya tidak akan berbicara itu. Apa yang disampaikan Nikola Tesla? Beliau mengatakan satu pernyataan yang sangat penting. Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi kalau kita ingin tahu rahasia semesta, kita harus punya sudut pandang terhadap semesta itu dari sudut pandang energi, frekuensi, vibrasi. Saya jelaskan satu-satu ya, supaya orang awam juga bisa mengerti. Apa sih energi? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Karena kita punya energi, maka kita bisa beraktivitas. Sumber energi banyak. Yang pertama, sumber energi terdapat di makanan. Karena makanan yang kita santap, awalnya itu berwujud materi. Nasi materi, jagung materi, kedelai materi. Ya toh? Semua yang disantap oleh kita itu wujudnya adalah materi. Kemudian dikunyah oleh mulut kita, dilumatkan di lambung kita, dan ternyata setelah itu tubuh kita menjadi berenergi. Jadi artinya ketika materi dilumatkan, maka materi akan menghasilkan energi. Bapak Ibu datang ke sini pasti ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, pasti beli bensin toh. Bensin itu wujud utamanya materi. Tapi ketika dibakar di ruang bakar, ternyata energi yang dibakar bisa memutarkan roda ban kita, bisa memutarkan roda sepeda motor kita. Cuman kita kadang-kadang tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya kalau sudah beli bensin, yang penting mobil jalan. Tapi mekanisme dari bensin bisa sampai memutarkan ban itu nggak pernah dipikirkan gimana caranya. Makanya kalau orang lain itu kan mencipta, ya. Menciptakan di mobil itu ada yang namanya piston, bahasa sederhananya seher ya, ada ring seher, ada ruang bakar ya, ada karburator kan gitu. Sehingga bensin ini dioplos dengan udara, masuk ke ruang bakar, dikompresi. Setelah dikompresi tekanan tinggi dibakar. Ada api busi di bensin di mobil itu. Ya toh? Ada businya itu. Busi itu adalah suatu elektroda yang bisa menimbulkan loncatan bunga api listrik. Sehingga ketika sudah dikompresi terjadi loncatan bunga api listrik, terjadi ledakan yang hebat. Sehingga pistonnya itu melakukan usaha. Jadi sebetulnya orang itu mencipta, ya, mencipta sesuatu, mengikuti cara Allah mencipta. Jadi tidak ada ciptaan yang ada di sekitar kita itu tidak mencontoh Allah. Semua itu mengkopi Allah. Ayo, laptop mengkopi cara bekerja otak. Mobil mengkopi cara bekerja tubuh kita. Semua ciptaan di sini itu sebetulnya adalah mengkopi. Ide awalnya itu tetap dari bagaimana cara Allah mencipta. Makanya Allah disebut Maha Pencipta. Cuman kita kadang-kadang tidak mau belajar. Sehingga melihat sesuatu itu ya lewat begitu saja. Tidak ada pertanyaan mengapa itu terjadi. Oleh karena itu, maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Perlu energi? Nah, energi itu terdapat pada makanan dan minuman. Tetapi energi juga terdapat di sini nih, di ruang kosong ini. Orang boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak bernapas 3 hari. Dan kita lupa bahwa sebetulnya mekanisme bernafas itu sebetulnya menarik energi yang tanpa batas dari ruang ini. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh semesta. Dan ternyata semesta raya yang tanpa batas itu, ya, jumlah ruang kosongnya itu 99,99%. Lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Dan kita semua bergerak di ruang kosong. Bumi bergerak di ruang kosong, matahari bergerak di ruang kosong, mobil bergerak di ruang kosong, betul? Pesawat bergerak di ruang kosong. Dan semua makhluk hidup dari ruang kosong.
Makanya kalau sahabat-sahabat kita di Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kenapa? Coba, kita naruh bunga di pot, kan di ruang kosong. Sudah, setelah ditaruh bunganya, kita cuma nyiram aja, bunganya tumbuh. Lama-kelamaan menghasilkan bunga yang sangat indah. Bagaimana ruang kosong ini mengkreasi sehingga timbul bunga yang indah? Bagaimana ruang kosong ini memadukan tanah, air, api, udara, dan sinar matahari sehingga membentuk bunga-bunga yang bagus? Pernah nggak berpikir seperti itu? Jarang. Karena kita ini kadang-kadang hanya melewatkan sesuatu begitu saja. Semuanya lewat begitu saja. Semua peristiwa lewat begitu saja. Pesan-pesannya tidak pernah kita tangkap. Itu energi ya. Sederhananya apa? Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Sederhana ya. Frekuensi kelahiran. Kan banyaknya orang lahir dalam satu hari misalnya. Bisa dalam satu minggu. Waktunya bisa terserah kita. Bisa dalam satu tahun. Banyak orang meninggal dalam satu hari, itu frekuensi. Banyaknya mobil yang lewat di depan masjid ini, itu frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa besar, bisa kecil. Frekuensi besar berarti banyaknya kejadian persatuan waktu banyak. Frekuensi kecil, banyaknya kejadian persatuan waktu sedikit. Gitu. Nah, terus apa vibrasi? Vibrasi itu getaran. Setiap yang bergetar, ya banyaknya bergetaran persatuan waktu, itu juga frekuensi. Oleh karena itu kalau kita berbicara energi, pasti di dalamnya ada frekuensi, pasti di dalamnya ada vibrasi. Nah, ternyata alam semesta ini semuanya itu adalah energi. Tubuh kita energi, batu energi, batu bara energi, semua yang bersifat materi energi. Air energi juga. Coba, gara-gara ada air mengalir, maka bisa memutarkan turbin. Turbin digerakkan oleh air, bisa memutarkan dinamo. Karena dinamo bergerak oleh air, maka dinamo menghasilkan listrik. Listrik kan energi. Setelah datang ke rumah kita, kita butuh energi. Sekarang ibu-ibu udah males ya melembutkan bumbu-bumbu pakai cara tradisional. Semuanya mau pakai blender, betul nggak? Iya. Ibu-ibu sekarang ya ingin bikin jus aja pakai blender, betul nggak? Mengeringkan rambut dulu ya berjemur, sekarang udah males pakai kipas. Itu kan semua energi. Dan tidak ada pergerakan kipas kalau tidak ada energi. Jadi hari ini kuliah kita agak berat nih ya, agak berat. Tetapi saya coba sederhanakan sesederhana mungkin. Sehingga yang tidak sekolah pun bisa mengerti ceramah saya. Ya, pokoknya ceramah ini bisa melayani semua level. Maka saya coba bicara dalam bahasa yang sederhana. Sampai sini mengerti ya? Ngerti? Udah mulai kebayang ya? Oke. Jadi energi itu tersimpan dalam materi. Oleh karena itu maka materi dengan energi menurut Einstein itu setara. Makanya kita kenal ada rumus E sama dengan mc kuadrat. Jadi E-nya itu energi, M-nya itu adalah materi, massa, dan C itu adalah kecepatan cahaya. Kuadrat berarti dikuadratkan. Nah, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Atau 300 juta meter per detik. Itu cahaya itu cepat sekali. Itu baru cahaya loh. Sedangkan Quran berbicara ada di atas cahaya. Yang namanya cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Syukur-syukur yang sudah bisa sampai ke sana dimensinya. Nah, yang sudah sampai di dimensi nur ala nur, itu akan mengalami lompatan kesadaran, akan mengalami lompatan kebahagiaan, akan mengalami lompatan kedamaian. Nah, semua cahaya yang di luar ini, yang kelihatan oleh kita, ini semua cahaya palsu, disebut cahaya majasi. Karena semua cahaya ini, ya, ada sumbernya. Kalau sumbernya tidak ada, maka tidak ada. Sedangkan nur ala nur yang ada di dalam diri setiap manusia, perwujudan dari ruh, itu sebetulnya cahaya abadi. Maka di Quran dikatakan, walau lam tamsashun narun. Adanya cahaya itu bukan karena disentuh oleh api, maka disebut cahaya sejati. Nah, cahaya itu tidak pernah padam, ada selamanya, bersifat abadi, seabadi ilahi. Beruntung mereka yang sudah tahu cahaya itu. Dan yang belum tahu juga beruntung, ya. Supaya menyadari ketidaktahuannya, harus cepat tahu. Karena belum tahu, ya siap-siap aja dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan selalu salah persepsi, salah interpretasi, ya. Tambang saja dalam kegelapan dianggap ular. Lalu menjerit-jerit ketakutan. Karena menganggap tambang ular. Begitu dinyalakan lampu, oh ternyata cuma tambang. Padahal sudah babak belur, sudah jatuh karena takut ular, padahal tambang. Kan selama ini hidup kita begitu. Banyak yang ditakutkan, dikhawatirkan, dicemaskan. Karena pikiran kita gelap. Padahal tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup. Tidak ada yang perlu dicemaskan dalam hidup. Kalau pikiran kita sudah diterangi oleh kesadaran kita. Nah, semua yang menakutkan dalam hidup, karena pikiran kita masih dalam kegelapan. Itu yang disebut dengan diri palsu kita. Dan kita tidak sadar kalau hidup selama ini sebagai diri palsu. Makanya orang yang palsu itu, lihat, suka mudah berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Baru dibicarakan sedikit aja, sudah tidak menerima. Padahal sebetulnya, orang membicarakan kita, ya, orang memburukan kita saja, itu baik.
Kalau ada orang memburukan kita, justru itu menuntut kita supaya kita tambah baik. Tunjukkan bahwa yang diomongkan dia itu salah. Bukan malah justru kita membalas dengan keburukan. Kalau orang bodoh kan begitu ya. Orang membicarakan keburukan, kita bicarakan juga keburukan dia. Ya, sama gilanya. Harusnya ketika orang menceritakan keburukan kita, tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang diceritakan oleh mereka. Bahwa mereka itu salah. Justru itu adalah motivasi supaya kita tambah baik. Apa yang diceritakan mereka itu salah. Dan kita punya kesempatan untuk membuktikan kesalahan itu. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita benar. Harusnya kan begitu ya. Nah itu ya. Sebetulnya energi itu awalnya netral. Menjadi negatif, menjadi positif, tergantung cara kita menggunakannya. Energi nuklir itu netral. Bisa digunakan pembangkit listrik, positif. Bisa juga digunakan untuk berperang, negatif. Energi nuklir itu positif. Bisa digunakan untuk kedamaian, tapi bisa juga digunakan untuk menakut-nakutin orang. Tergantung cara menggunakannya. Bagaimana cara orang menggunakan energi? Pertama sumbernya adalah di sini. Maka kita akan gali ya hari ini. Semoga setelah ini, kalau tidak ngerti, nggak apa-apa. Rekamannya nanti bisa didengar berulang-ulang. Karena kadang-kadang ya kita ini sulit mengerti, ya, gampang lupa, ya, sulit ingat kan itu masalah kita, ya. Makanya ya kita juga tidak pernah sadar, ya. Kenapa ya? Baru aja naruh kunci kita lupa kunci di mana. Tapi pernah nggak ada yang menyadari bahwa kelupaan yang dialami oleh kita itu sebetulnya berasal dari kekotoran jiwa. Jadi kalau kita gampang lupa, sebetulnya masalah besar kita itu karena jiwa kita kotor. Cuma kita tidak menghubungkan itu. Tidak menyadari itu, tidak mau jujur. Padahal sudah diriset bahwa sebetulnya ya, pakai pikiran kita karena kita punya pikiran belum diterangi kesadaran. Nah, karena kesadaran belum mengendalikan pikiran, jadi pikiran itu yang mengendalikan kesadaran. Itu yang membuat seseorang ya cepat lupa. Tapi susah ingat. Oke, baik, sampai sini mengerti ya? Jadi massa itu, materi itu setara dengan energi. Buktinya, kita kalau perlu energi, pasti yang dihadirkan adalah massa. Kalau begitu tubuh kita energi nggak? Energi. Coba, suhu tubuh kita berbeda, ternyata tubuh kita meradiasikan energi yang berbeda. Kita turun dari pesawat, kemudian melewati lorong untuk masuk ke tempat bagasi. Biasanya di situ ada kamera. Dan kamera itu bukan hanya mendeteksi wajah kita, tetapi kamera bisa mendeteksi berapa suhu badan kita. Nah, kenapa dia bisa mendeteksi? Karena tubuh kita itu meradiasikan energi. Nah, ternyata energi yang diradiasikan, frekuensinya, vibrasinya, tergantung pada berapa suhu badan kita. Yang suhunya rendah, dideteksi oleh kamera, oh ini suhunya sekian. Tapi yang suhunya tinggi, bisa dideteksi oleh kamera, bisa tertangkap oleh sensor, oh ini suhunya sekian. Makanya orang yang suhunya sekian, wajahnya si A, langsung dikejar oleh petugas, langsung masuk karantina, karena dia sangat berbahaya, bisa menularkan virus. Seperti itu yang terjadi pada saat musim COVID beberapa tahun yang lalu. Itu teknologi ya. Sekarang sudah seperti itu. Dulu masih ingat ya, kalau tubuh kita ingin diukur pakai termometer. Sama dokter termometernya dimasukkan ke ketek kemudian disuruh digapit beberapa saat. Sekarang sudah tidak pakai gitu lagi. Tinggal aja ya, di kayak pistol gitu, kemudian begini tak 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 gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya tubuh kita di suhu yang berbeda meradiasikan energi yang berbeda. Jadi itulah frekuensinya beda, vibrasinya berbeda, tergantung suhu. Jadi kondisi badan kita akan meradiasikan energi yang berbeda. Clear sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita udah memasuki abad baru, namanya fisika kuantum. Di mana? Di mana energi itu dikaitkan dengan frekuensi. Jadi energi sama dengan H dikalikan F. H itu konstanta alam. Dan F-nya itu frekuensi. Artinya makin besar frekuensinya, makin besar energinya. Jadi semakin jelas bahwa ilmu pengetahuan sudah membuktikan apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Bahwa kalau kita ingin tahu rahasia semesta, pandanglah semesta dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi. Ini bab kita hari ini. Bab kita hari ini. Nah, terus diri kita ini dikenali oleh semesta berdasarkan apa? Berdasarkan energinya. Lalu kehidupan kita di semesta ini akan seperti apa? Sesuai dengan tingkatan energi kita. Makanya orang yang hari ini berpikirnya negatif, ya pikirannya terbatas, pikirannya selalu mengatakan, saya tidak bisa, itu tidak mungkin. Pasti hidupnya sangat berbeda dengan orang yang mengatakan, saya bisa, itu mungkin. Beda. Jadi sebetulnya yang membatasi kehidupan kita ini, sebetulnya adalah pikiran kita sendiri. Clear sampai sini? Oke. Jadi Bapak Ibu energi bukan? Energi. Pikiran Bapak Ibu energi bukan? Energi. Perasaan Bapak Ibu energi bukan? Energi. Nih ya. Banyak sekali riset yang membuktikan bahwa energi seseorang itu bukan sekedar bisa ditangkap oleh sensor, tetapi tubuh kita pun bisa menjadi sensor. Contoh.